Shalom. Selamat pagi Bapak Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera. Dan pertama-tama tentunya saya mengucap syukur kepada Allah Bapa, Tuhan Yesus, Kepala Gereja yang boleh memberikan kesempatan kembali saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan melalui Ibu Gembala yang mempercayakan saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan di ibadah perjamuan suci pada kesempatan pagi hari ini. Puji nama Tuhan, sekali lagi saya sapa ya, Shalom. Haleluya, ya, damai sejahtera buat kita semua dalam keadaan sehat, amin. Sehat-sehat ya, banyak, saya senang sekali karena kita sama-sama boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Saya beri judul Goncangan Iman. Kalau yang ada di pengumuman itu saya salah tulis ya, harusnya judulnya ini Goncangan Iman bukan penyangkalan, karena kurang cocok kayaknya kalau penyangkalan. Memang isi ceritanya tentang penyangkalan Petrus, tetapi kalau bicara kepada kita semua, pribadi lepas pribadi, bicara tentang goncangan iman pada setiap kita. Ya Bapak Saudara, karena saya mengambil ayat ini, mengapa? Karena hari-hari ini bentar lagi kita akan merayakan Paskah, hari kematian Tuhan Yesus, kebangkitan Tuhan Yesus, lalu nanti juga kita akan menerima turunnya Roh Kudus ya, 10 hari Pantekosta seperti itu. Tetapi sebelum itu kita melihat sebelum kematian Tuhan Yesus ada jalan salib, di mana sebelum Kristus Yesus disalibkan banyak sekali juga problem ya, masalah yang terjadi terhadap murid-muridnya. Kalau kita lihat di Matius 26 ini banyak sekali ayat-ayatnya dan perikop-perikopnya dan cerita-ceritanya sungguh sangat menarik, Saudara. Bahkan ya sebelum Pak Petrus ini menyangkal, ada satu kisah juga yang sering kali dipertanyakan, yaitu kisah tentang Yudas Iskariot, salah satu penjual Yesus, dan banyak lagi pembunuh ya, kasar seperti itu ya, dalam tanda petik pembunuh Yesus seperti itu. Ada satu pertanyaan menarik sebelum kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan, Bapak Saudara. Mengapa orang-orang yang membunuh Yesus bersalah, padahal mereka menjadi penggenapan bagi nubuat? Ya, banyak orang bertanya-tanya, loh, Yudas Iskariot kan, kalau nggak ada Yudas kita nggak bisa terima keselamatan. Kalau nggak ada Yudas, Yesus nggak mati di kayu salib seperti itu ya. Dan seluruh dunia tidak diselamatkan. Sehingga wah, orang ini sungguh berjasa buat keselamatan seperti itu. Dan tapi banyak juga orang yang menentang, wah Yudas ini bersalah karena dia yang menjual Yesus seperti itu. Kita akan lihat beberapa sebelum masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Kenapa ya orang yang bersalah ini, orang-orang yang membunuh Yesus ini dianggap bersalah, Bapak Saudara. Sebenarnya ini pertanyaannya sama dengan pertanyaan mengapa kita harus marah kepada Yudas. Bukankah Yudas adalah seorang pahlawan? Seperti itu ya pertanyaannya. Syukurlah Yudas menjual Yesus sehingga Yesus mati dan menebus dosa kita. Ini salah satu pertanyaan yang salah dan jawabannya juga salah. Seharusnya jawabannya itu Yudas menjual Yesus bukan dengan tujuan agar Yesus menebus dosa. Yudas punya motivasi lain. Di balik niat yang buruk itu, Allah dengan rahmat-Nya mengubah satu tragedi yang mengenaskan menjadi satu berkat bagi seluruh seisi dunia. Sehingga seharusnya yang menjadi pahlawan itu bukan Yudas, tetapi Allah yang merancangkan dari semula. Sama halnya juga dengan orang-orang yang membunuh Yesus. Yesus ditangkap untuk mati, dibunuh, tetapi pada waktu orang-orang itu membunuh Yesus, mereka membunuh bukan dengan tujuan menggenapi nubuat tentang kematian Yesus dan penebusannya. Ya, kematian Yesus penebusannya ini sudah nubuatkan sejak semula. Ya, banyak nabi-nabi sudah menubuatkan kematian Yesus dan lain sebagainya. Tapi mereka membunuh Yesus bukan karena motivasi untuk keselamatan dunia ini. Jelas tujuan mereka pembunuhan ini adalah kebencian terhadap Yesus. Jadi mereka tetap bersalah secara motivasi. Jadi yang berjasa kepada kejadian ini bukanlah para pembunuh Yesus atau penjual Yesus, Yudas Iskariot, atau murid-murid Yesus yang menyangkal Yesus, yang meninggalkan Yesus ketika Yesus ditangkap dan lain sebagainya. Seperti itu ya.
Tapi yang mengubah kejahatan dari pembunuhan Yesus ini untuk menjadi berkat bagi dunia, yaitu penebusan dosa bagi keselamatan manusia. Ya, ini juga sama dengan saudara-saudara Yusuf, Bapak Saudara, yang menjual Yusuf ke Mesir. Mereka bersalah karena menjual Yusuf karena kebencian. Tetapi Allah mengubah itu menjadi kebaikan bagi Israel. Jadi boleh goncangan iman terjadi dalam kehidupan kita. Boleh permasalahan terjadi dalam kehidupan kita. Tapi kita yakin dan percaya seperti Yusuf ya. Karena terjual ke Mesir, Yusuf menjadi perdana menteri. Dan bisa memberi makan seluruh Israel. Kalau tidak Israel akan mati, Bapak Saudara. Kelaparan dan Mesias tidak jadi lahir kalau misalnya Allah tidak bekerja. Seperti itu. Karena Mesias akan lahir dari keturunan Israel. Jadi apakah saudara-saudara Yusuf berjasa telah menjual Yusuf? Tentu tidak. Karena dengan kebencian dia menjual, motivasinya bukan untuk keselamatan bangsa Israel. Nggak peduli mereka. Pokoknya jual aja. Seperti itu. Sehingga ya mereka tetap bersalah. Syukur kepada Allah sekali lagi. Yang mengubah kejahatan mereka menjadi kebaikan bagi keturunan Israel. Bahkan kita terima keselamatan dari keturunan Israel, Bapak Saudara. Kalau waktu itu Israel kelaparan mati, kita nggak menerima keselamatan dari Yesus. Karena Yesus itu keturunan Israel, ya, anak Daud dan lain sebagainya. Kita lihat di Matius 1 itu ya. Seperti itu, sehingga Bapak Saudara, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, baik berkat, mujizat, goncangan iman, kekhawatiran, keraguan-raguan, ya masalah, kejatuhan kita, semuanya Tuhan dapat rancangkan untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kita yang percaya kepadanya. Katakan amin. Puji nama Tuhan. Kita masuk dalam pembenaran firman Tuhan, dapat dalam Matius pasal yang ke-26 ayat 69 sampai yang ke-75. Saya rindu kita baca bersama-sama. Saya 69, bergantian maksud saya. Saya 69, Bapak Saudara 70, begitu bolak-balik, dan ayat yang ke-75 kita akan baca bersama-sama. Setelah hitungan ketiga, saya akan bacakan terlebih dahulu. 2, 3, sementara itu Petrus duduk di luar di halaman, maka datanglah seorang hamba perempuan kepadanya, katanya, engkau juga selalu bersama-sama dengan Yesus, orang Galilea itu. Tetapi ia menyangkal di depan semua orang, katanya, aku tidak tahu apa yang kau maksud. Ketika ia pergi ke pintu gerbang, seorang hamba lain melihat dia dan berkata kepada orang-orang yang ada di situ, orang ini bersama-sama dengan Yesus, orang Nazaret itu. Dan ia menyangkalnya pula dengan bersumpah, aku tidak kenal orang itu. Tidak lama kemudian orang-orang yang ada di situ datang kepada Petrus dan berkata, pasti engkau juga salah seorang dari mereka, itu nyata dari bahasamu. Maka mulialah Petrus mengutuk dan bersumpah, aku tidak kenal orang itu, dan pada saat itu berkokoklah ayam. Ayat 75 kita baca bersama-sama, 2, 3. Maka teringatlah Petrus akan apa yang dikatakan Yesus kepadanya, sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Kita melihat satu peristiwa penyangkalan Petrus yang sudah sangat terkenal. Mungkin banyak dari kita sudah mendengar ya kisah ini, satu kisah yang sangat populer. Satu rasul yang hebat, kalau kita sudah tahu ya, kalau kita kan baca Alkitab sudah tahu. Kalau zaman itu belum jadi rasul kan. Tetapi kita sudah tahu bahwa satu rasul yang hebat punya satu masa lalu yang menerima goncangan iman begitu berat. Ya, goncangan iman. Saya katakan kemarin ada salah satu anak di baptisan air bertanya, Yudas, kenapa Yudas itu bersalah? Karena menjual Yesus, padahal dia berjasa. Saya katakan, sebenarnya yang bersalah itu bukan hanya Yudas. Semua murid-murid Yesus tanpa terkecuali bersalah di hadapan Tuhan. Karena apa? Mereka lari ketika Yesus ditangkap. Mereka tidak bersama-sama dengan Yesus. Bahkan yang menurut saya kejahatannya itu setara dengan Yudas, Petrus menyangkal Yesus 3 kali.
Nggak cuma menyangkal, ada sumpah di tengah-tengah ya, dengan bersumpah. Ada juga dengan mengumpat, berkata-kata kotor untuk menunjukkan bahwa dia bukan murid Yesus, seperti itu. Kadangkala goncangan iman terjadi bukan pada orang-orang yang enggak rohani dan lain sebagainya. Semua orang tanpa terkecuali juga menghadapi yang namanya goncangan iman. Setiap hari Bapak Saudara, saya katakan setiap hari kita rentan dan tidak kebal terhadap goncangan iman. Ya, bahkan yang sampai membuat kita menyangkal Tuhan. Mungkin menyangkal Tuhan enggak terlalu kentara seperti Petrus. Oh, saya bukan murid Yesus, bukan. Dengan dari sikap kita menunjukkan bahwa kita bukan murid Yesus. Dari sikap kita seringkali kita menyangkal dia. Ya, next slide. Penyangkalan Petrus dan beberapa hal penting. Sebelum masuk dalam poin ini Bapak Saudara, mengalami kebaikan dan keajaiban Tuhan tidak menjamin kita kebal untuk menyangkal dia dalam hidup kita sehari-hari. Saya mau tanya kepada Bapak Saudara, Petrus dan Yudas, apakah mereka tidak mengalami mujizat Tuhan? Mengalami. Petrus, Yudas dan seluruh murid-muridnya apakah tidak bersama-sama dengan Yesus ketika Yesus meredakan ayang-ayang ribut, membangkitkan orang mati, mujizat-mujizat yang luar biasa terjadi, Bapak Saudara. Pengalaman spiritual yang luar biasa terjadi dalam kehidupan murid-murid. Tetapi tidak menutup kemungkinan pengalaman yang hebat yang Bapak Ibu Saudara sudah rasakan, sudah terima. Wah, diberkati luar biasa. Bapak Saudara sudah menjadi orang yang diberkati secara jasmani maupun rohani. Mujizat sudah terima, berkat sudah terima Bapak Saudara. Murid-murid. Tetapi tidak menghalangi, sekali lagi murid-murid sama menghadapi goncangan iman. Bahkan sampai menyangkal. Kalau Yudas ya sampai menjual Yesus dan tidak bertobat. 1 dari 12 murid-murid Yesus yang bersama-sama Yesus sudah menerima pengajaran yang hebat ya di bukit. Ya, khotbah Yesus di bukit. Sehingga tidak ada satu orang pun di dunia, termasuk saya, hamba Tuhan yang dapat ya selamat melewati goncangan iman. Kadangkala jatuh bangun itu terjadi. Tinggal respon kita akan melihat kelemahan-kelemahan Petrus. Petrus saja seperti itu, apalagi kita Bapak Saudara. Tidak lebih daripada siapapun. Satu-satunya alasan kita dapat menjadi lebih baik adalah karena anugerah Tuhan yang besar. Kalau nanti kita akan terima tubuh dan darah Tuhan, mengingat kematian kebangkitannya. Itu salah satu mengingatkan kita bahwa kita ini siapa di hadapan Tuhan. Kalau tidak ada anugerah Tuhan, kita ini bukan siapa-siapa Bapak Saudara. Dia telah menyatakan pemeliharaannya dan anugerahnya yang membuat kita menjadi seperti adanya kita sekarang. Jadi betapa mudahnya kita mengalami turun naik dalam iman kerohanian dan semangat kita. Karena itu kalau kita sedang dalam kondisi puncak, jangan lalu merasa aman dan menjadi gegabah, lalu menyalahkan yang lain. Merasa wah sudah dalam puncak kejayaan. Melainkan tetap berjaga-jaga dan berdoa. Sehingga kenapa gereja selalu mengadakan persekutuan, doa dan lain sebagainya. Untuk kita tetap berjaga-jaga dalam kondisi kerohanian yang fit. Ya, sehingga ketika goncangan iman itu datang, boleh kita jatuh. Tetapi kita tidak tergeletak seperti Yudas. Karena tidak sungguh-sungguh pernah percaya pada Yesus. Banyak ya kadangkala orang Kristen mengaku menjadi murid Kristus. Tetapi hanya sekedar pengakuan. Sama seperti Yudas mengikut Yesus kemana-mana. Tetapi hatinya belum benar-benar percaya kepada Yesus. Sehingga ketika dia jatuh, dia tidak punya siapa yang dia pegang. Kita lihat ya. Sebelum masuk ke peristiwa penyangkalan ini, di ayat yang terakhir,
75. Maka teringatlah Petrus akan apa yang dikatakan Yesus kepadanya. Sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedih. Yang dilakukan Petrus dengan Yudas, Bapak Ibu Saudara, sama-sama menangis, sama-sama sedih. Kalau Yudas dikatakan di ayat di Injil malah berkata seperti ini ya. Dia menyesal, menangis dan menyesal. Ya, menangis dan menyesal bukan menjadikan kita otomatis bertobat, Bapak Saudara. Yang menjadikan kita bertobat adalah ketika kita sungguh-sungguh mau menerima Yesus, lalu Roh Kudus memampukan kita untuk bertobat. Sehingga yang dikerjakan Petrus setelah Roh Kudus turun atasnya sekali berkhotbah, 3.000 orang percaya, dibaptis. Sedangkan Yudas menyerahkan diri, bunuh diri. Sehingga tanahnya dikatakan tanah darah. Ya, tinggal respon kita, mau gak terima. Kita boleh secara, kalau saya menyampaikan di pelajaran Alkitab itu ya, boleh kita ngomong orang Kristen, KTP, terima surat baptis. Saya tekankan bolak-balik ya, boleh terima surat baptis ke teman-teman yang akan dibaptis. Tetapi yang menjadikan selamat bukan surat ini. Yang menjadi selamat bukan pengakuan kamu, tetapi hati kamu sungguh-sungguh gak terima Yesus. Seluruh hidup kamu diserahkan kepada kebenaran. Ketika mereka sharing banyak pertanyaan-pertanyaan yang menarik, sehingga mereka mau bertumbuh di dalam Tuhan. Puji nama Tuhan. Nanti 10 April mereka akan dibaptis. Kiranya keselamatan yang mereka terima adalah keselamatan yang kekal, bukan sekedar pengakuan di bibir, tapi sampai di hati, sampai di kehidupan mereka. Ya, kita akan melihat, Bapak Saudara, peristiwa penyangkalan Petrus. Peristiwa penyangkalan Petrus di ayat 70 sampai 74. Ya. Next slide lagi, kita lihat sebelum masuk dalam penyangkalan ini, ada satu satu teolog ya, yang salah satu penggerak reformasi ya. Dia mengatakan seperti ini, bernama John Calvin, mengatakan seperti ini, manusia bisa tidak jatuh hanya karena hasil kasih karunia Allah. Begitu Allah tidak menopang, maka serangan kecil pun akan menjatuhkan. Banyak dari kita ya seringkali lihat TV gitu ya, ada artis pindah agama gara-gara ini ya kan. Terus ada masalah-masalah yang menurut kita sepele, tapi mereka sampai berpindah iman seperti itu. Ya. Seharusnya kita melihat, berkaca dengan perkataan seperti ini. Sebenarnya kita itu menerima kasih karunia sehingga masalah sepele kita bisa lewati, Bapak Saudara. Tetapi banyak orang di luar sana yang tidak menerima kasih karunia karena tidak menyerahkan diri pada Kristus. Ya, masalah kecil aja, Bapak Saudara, membuat dia jatuh. Dan kadang-kala kita seperti itu, ketika kita tidak berpegang kepada Injil, kita tidak berpegang pada firman Tuhan, kita tidak menyerahkan diri dalam doa-doa pribadi kita. Masalah sepele bisa membuat kita jatuh. Masalah kecil misalnya dalam rumah tangga bisa membuat kita penat, marah, geram kalau laki-laki biasanya. Wanita juga bisa menangis, menggerut perasaan sampai nangis begitu ya. Masalah sepele kadang-kala bisa membuat itu. Sehingga kita kembali lagi berserah kepada Tuhan. Menyerahkan diri kita pada Roh Kudus, Bapak Saudara. Ketika Petrus menyangkal Yesus ini, Roh Kudus belum secara penuh dicurahkan kepada jemaat, kepada rasul-rasul. Sehingga Paulus dengan mudah mengalami kelabilan. Padahal pertama mengikut Yesus berapi-api, dia katakan saya akan mengikut Yesus. Wah, luar biasa perkataannya. Omongannya besar, Bapak Saudara. Ketika mengikut Yesus, tapi ketika menghadapi masalah, goncangan iman itu terjadi. Ya, dia jatuh 3 kali. Dan kita lihat tingkat penyangkalan Petrus. Yang pertama ia bingung dan mencoba mengalihkan perhatian dari dirinya dan mengubah pokok pembicaraan. Ya, ketika dia diajak omong, dia mengubah pokok perbicaraan. Itu penyangkalan pertama. Lalu penyangkalan kedua naik lagi, Bapak Saudara.
Ia menyangkal bahwa ia mengenal Yesus. Ya, dikatakan sampai dia menyangkal. Lalu ketiga naik lagi Saudara. Nambah lagi, enggak cuma naik, nambah. Ia rela kena kutukan tertentu kalau sumpahnya itu tidak benar. Sampai bersumpah Saudara. Sehingga next slide, ada satu kata-kata menarik juga dari salah satu teolog juga, Matthew Henry ya. Dosa memang selalu membuat seseorang terus melorot ke bawah karena dosa satu selalu menarik pada dosa yang lain yang lebih hebat. Ketika kita tidak berpegang pada Injil, tidak berpegang pada kasih karunia Allah, kita tidak memeluk erat firman dan persekutuan dengan rohnya, dosa itu selalu seperti lingkaran setan. Baik perilaku dosa ketika kita masih kecil, saya sering juga ya, ini sedikit pengakuan dosa juga kepada jemaat. Waktu saya kecil lebih ya, ketika saya mencuri, itu biasanya plus-plus sama berbohong. Terus lanjut lagi sama perlakuan yang tidak baik. Itu menjalar bertambah terus, saya mencuri, ditanya orang tua berbohong, ditanya lagi bentak orang tua, lalu ditanya lagi, dan besoknya karena uangnya sudah habis buat main PlayStation, makan gorengan, beliin temen, wah ini ya. Padahal uang hasil curian seperti itu, besoknya karena nggak cukup curi lagi. Dan ketika dosa itu tidak diputus dengan kasih karunia, kita tidak menerima keselamatan, belum menerima itu, dosa itu akan seperti lingkaran setan, bahkan sampai ke anak cucu. Makanya ada namanya kutuk anak cucu. Dosa ya, kutuk anak cucu. Karena apa? Itu lingkaran setan Bapak Saudara, dosa itu. Dan dosa itu menghasilkan sesuatu bukan yang positif, yang negatif. Kadang-kala bisnismen ngomong, ya teman-teman saya juga beberapa bisnismen atau bekerja gitu ya. Gak bisa Yos, kalau gak jujur gak bisa. Kalau gak jujur paling gak ada dikit-dikit lah katanya gitu ya, dikit-dikit. Kalau gak kayak gitu gak bisa katanya. Saya katakan ya terserah, tapi ingat sendiri konsekuensinya. Dosa itu akan berguling seperti bola salju. Ya, bola salju itu kecil kadang-kala ya. Bola salju yang jatuh di bawah paling besar, itu sebenarnya dari gulungan kecil salju, tapi menumpuk, apa besar, masalah terjadi besar. Jadi seringkali masalah terjadi dalam kehidupan kita, bukan karena kayak Ayub ya, Tuhan mengizinkan ya, boleh bisa terjadi, itu jarang. Tapi seringkali karena kesalahan kita, dosa kita. Kalau kita misalnya mengalami masalah yang berat Bapak Saudara, seharusnya kita menjadi orang yang pertama kali untuk mengintrospeksi diri kita. Apa yang menjadi kesalahan saya? Lalu next step, kita menyesal. Next step lagi, bertobat, minta pengampunan daripada Tuhan. Next step lagi, minta pertolongan, penyertaan Tuhan supaya bisa menghadapi masalah yang sudah terlanjur terjadi. Next step lagi, kadangkala kita harus bersabar. Gak langsung terjadi selesai masalah Bapak Saudara. Karena dosa pun akumulatif, dosa pun bertambah-tambah seiring berjalannya waktu. Yang kadangkala kita gak sadarin. Oleh karena itu sangat kita mementingkan karya keselamatan Tuhan. Kenapa kok harus sakramen sakral ya, penyalipan dan kematian Yesus, kebangkitannya dalam tubuh dan darahnya. Mengingat kembali. Boleh kita sekarang dengar, besok bisa lupa Bapak Saudara. Apalagi minggu depan, apalagi bulan depan. Sehingga harus ada pengingat-pengingat yang sering kali kita terima. Ya, karena Roh Kudus itu tidak hanya bekerja secara supranatural, tapi Roh Kudus juga bekerja secara natural melalui pembaharuan budi. Di Roma dikatakan, ya, persembahan yang sejati adalah pembaharuan budi kita. Diingatkan kembali bahwa dosa itu tidak benar, dosa mendatangkan satu yang negatif, hal yang buruk, dosa mendatangkannya. Sehingga penyertaan Tuhan, keselamatan Tuhan yang kita terima tidak hanya melepaskan kita dari kutuk dosa, maut, neraka,
bebas sudah. Tetapi keselamatan itu juga mendatangkan kepada kita satu hal yang menarik, yaitu kuasa dosa dalam kehidupan kita sehari-hari. Sehingga tadi yang dikatakan John Calvin, ya sedikit saja kasih karunia dapat memampukan kita untuk berjalan dalam kebenaran. Seperti itu Pak Saudara ya. Next slide ya. Lalu pertanyaan seperti ini Pak Saudara, mengapa Petrus menyangkal Tuhan? Kita akan melihat lebih detail lagi mengapa. Kadang-kala kita juga mengalami goncangan iman. Kadang-kala sampai kita menyangkal Tuhan. Kadang-kala kita lupa beribadah, lupa membaca firman, ya lupa berdoa, lupa melakukan kehendak Tuhan. Satu bentuk penyangkalan sehari-hari yang kita juga alami. Pertanyaannya, mengapa Petrus menyangkal Tuhan? Next slide. Karena Petrus boleh dikatakan terlalu percaya diri. Di awal ayat-ayat ini dikatakan, mari kita baca bersama-sama Matius 26 ayat 33 sampai 35. Saya bacakan buat Bapak Saudara. Petrus menjawabnya, biarpun mereka semua tergoncang imannya karena engkau, aku sekali-kali tidak. Yesus berkata kepadanya, aku berkata kepadamu sesungguhnya malam ini sebelum ayam berkokok engkau telah menyangkal aku 3 kali. Kata Petrus kepadanya, sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku tak akan menyangkal engkau. Semua murid yang lain pun berkata demikian juga. Banyak dari kita tidak menyadari, kita lupa introspeksi diri, kita orang berdosa, saya penuh kekurangan, ya merendahkan diri di hadapan Tuhan. Doa itu salah satu tujuannya, doa dan puasa salah satu tujuannya untuk kita introspeksi diri, melihat kedalaman diri bahwa kita ini orang berdosa. Kalau tanpa Tuhan tidak bisa apa-apa. Kalau tanpa Injil keselamatan kita menjadi neraka, maut dan lain sebagainya. Kalau tanpa Roh Kudus kita tidak bisa berjalan dalam kebenaran. Kalau tanpa tuntunan daripada Tuhan itu sendiri kita hancur. Seringkali kita terlalu percaya diri. Oh, saya orang Kristen sudah tiap minggu datang ke gereja. Saya sendiri, bahkan saya sudah menyampaikan khotbah berkali-kali. Ini untuk saya juga. Saya sudah ikut doa pagi, kadang ngalah bolong-bolong saya seperti itu ya. Lalu saya sudah melakukan ini, saya sudah memberi yang terbaik, persembahan saya sudah kasih, nggak kelihatan orang seperti itu ya. Itu terjadi dalam diri saya seringkali. Tetapi ketika baca firman, saya berdoa, saya minta ampun di hadapan Tuhan. Jangan sampai saya terlalu percaya diri, saya bisa berjalan sendiri. Tuhan. Nah, saya laki-laki yang cenderung punya visioner ya, bisa mau apa yang harus dikerjakan. Jadi seringkali kadang-kala mengandalkan diri sendiri, kemampuan saya, mengandalkan pengalaman saya. Meskipun cuma 27 tahun saya, Bapak Saudara ya. Tetapi saya sudah pelayanan dari kecil, melayani Tuhan. Ikut di gereja, pindah gereja sini saya melayani Tuhan sepenuhnya, pindah gereja sini sepenuhnya. Tetapi saya sekali lagi berusaha untuk tidak terlalu percaya diri ketika dalam doa pembacaan firman saya. Supaya apa? Supaya tidak terjadi sama seperti Petrus, Bapak Saudara. Karena dosa yang paling mudah, bahkan dosa yang paling pertama yang terjadi adalah dosa Lucifer. Kalau sebelum jadi Lucifer, kalau menurut budaya namanya Luciel. Karena Gabriel, Mikael katanya seperti itu. El itu nama Allah ya, Elohim. Dosa kesombongan yang dilakukan oleh malaikat Luciel. Sehingga jatuh menjadi Lucifer. Dia merasa, wah hebat, pemain musik yang paling jago di surga, Pak Saudara. Mau menyayangi Tuhan, terlalu percaya diri. Percaya diri sangat baik dan harus dimiliki. Karena kita sudah ditebus, harganya lunas dibayar. Tetapi kalau ada kata terlalu, ini yang bahaya. Kita lupa dengan siapa pencipta kita, siapa
penebus kita, siapa yang membenarkan kita, siapa yang memberkati kita, siapa yang menyertai kita, siapa yang menolong kita. Dan ini membuat kita goncangan imannya jatuh, menyangkal Kristus dan lain sebagainya. Kita lihat yang kedua, Bapak Saudara, next slide. Minta tolong. Petrus mengikut Tuhan dari jauh. Matius 26 ayat yang ke-58 dan 69. 26, 58 dan 69. 58 terlebih dahulu saya bacakan. Dan Petrus mengikut dia dari jauh sampai ke halaman imam besar, dan setelah masuk ke dalam ia duduk di antara pengawal-pengawal itu untuk melihat kesudahan perkara itu. Ayat 69, sementara itu Petrus duduk di luar halaman. Ya, baru penyangkalannya terjadi. Berapa banyak dari kita mengikuti Yesus kadang-kala dari jauh. Tidak mendekat. Menjaga jarak dengan Tuhan karena perasaan takut dan malu meliputi hatinya. Jadi orang Kristen, wah malu. Kadang-kala kita jaga jarak sama Tuhan. Kita jaga jarak dalam mengikut Tuhan. Gak mau nempel. Wah, teman katakan kalau Kristen cuci otak di dalam gereja, seperti itu ya. Hati-hati. Wah, banyak teman-teman yang bukan Kristen juga akhirnya membuat kita malu jadi orang Kristen. Padahal kita sudah mendapat berkat besar dari Kristus. Tidak hanya berkat jasmani, kecukupan, tetapi berkat rohani itu, keselamatan. Bahkan upah yang ada di sorga, kekekalan itu. Kadang-kala kita menjaga jarak. Ada juga ayat, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Menjauhkan diri, menjaga jarak ketika mengikut Tuhan dari jauh. Membuat kita semakin mudah. Ketika goncangan iman datang, kita jatuh itu semakin mudah. Nah, kita mengikut dari jauh. Tahu akan jatuh, tapi tidak mendekat diri dengan Tuhan. Sudah diperingatkan oleh Tuhan, kalau nanti kamu akan menyangkal engkau, tapi tidak mendekatkan diri pada Tuhan. Justru menjauh daripada Tuhan. Sehingga kejatuhan tidak terelakkan. Dan yang terakhir, penonton, bukan pemain dalam penderitaan Kristus. Berapa banyak dari kita, termasuk saya, sering kali jadi penonton. Kita melihat orang melayani. Oh ya, bagus. Tapi tidak ikut. Next slide, maaf Kak. Oh, belum, sorry. Ya, maaf sebelumnya. Masih dalam ini. Jadi penonton, bukan ikut andil dalam pelayan. Bukan ikut andil dalam mengikut Tuhan. Menjadi penonton dan bukan pelaku. Menjadi pendengar dan bukan menjadi pelaku firman. Ini seringkali kita hadapi, Bapak Saudara. Ya. Sehingga kalau kita terima message atau pesan firman Tuhan, baik dari khotbah, dari TikTok, baik dari video YouTube, baik dari video Instagram, video-video lain, kata-kata, pesan firman Tuhan, bukan hanya yang berkat saja, tetapi teguran, bahkan himbauan atau perintah firman Tuhan. Boleh kita tidak hanya menjadi orang yang menjadi penonton atau memosting status, tetapi resapi dalam hati kita. Minta Roh Kudus memampukan kita untuk melakukannya satu demi satu. Kalau saya jelaskan di pelajaran Alkitab di baptisan air namanya progressive sanctification. Saya sering juga sampaikan ya, bahwa penyucian kita secara posisi kita sudah disucikan oleh darah Yesus. Tetapi secara daging progresif ini kita terus diperbarui, disucikan hari lepas hari. Dan grafiknya itu selalu meningkat Bapak Saudara ketika kita bersama-sama dengan Roh Kudus. Dan Petrus mengikut Tuhan dari jauh sehingga goncangan iman membuat dia sangat mudah untuk jatuh. Dan yang ketiga, mengapa Petrus menyangkal Tuhan, mengapa goncangan iman yang dialami Petrus membuat Petrus jatuh. Yang ketiga ini, Petrus lupa atau mengabaikan perintah Tuhan. Lupa. Kenapa saya katakan lupa? Karena di ayat 75 dikatakan,
Maka teringatlah, berarti sebelumnya lupa. Teringatlah Petrus akan apa yang dikatakan Yesus kepadanya. Sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Lalu ia pergi keluar dan menangis dan sedihnya. Ketika kita lupa akan firman Tuhan, mengabaikan perintah Tuhan, mengabaikan teguran Tuhan dalam kehidupan kita, tidak terelakkan goncangan iman membuat kita jatuh. Bahkan goncangan kecil, saudara, membuat saya dan saudara bisa jatuh. Ya, seperti itu Bapak Saudara. Sehingga jangan sampai kita sama seperti Petrus. Ya, yang seringkali ya Bapak Saudara mengikut Tuhan terlalu percaya diri. Kita diingatkan tubuh dan darah ini supaya mengingatkan kita ini siapa di hadapan Tuhan tanpa keselamatan ini. Ketika kita mengikut Tuhan dari jauh, kita ingat Petrus mengikut Tuhan dari jauh, goncangan iman jatuh berulang kali. Sehingga kita mendekatkan diri pada Tuhan. Dan yang 3, Petrus lupa atau mengabaikan peringatannya. Kita selalu ingat firman, diingatkan kembali melalui hari-hari kita dengan firman Tuhan. Saya harap bukan hanya di video, itu bagus, sangat memberkati kita. Tetapi mari kita baca firman Tuhan hari lepas hari. Satu perikop, kalau sudah bertumbuh, sudah terbiasa 1 pasal. Sudah terbiasa lagi nanti 2 pasal ditambah gitu ya. Sehingga nikmat baca firman itu. Kadangkala baca firman tidak hanya baca, ada tiba-tiba proses hari itu, kok sama firman Tuhan, saya harus lakukan ini. Bapak Ibu Saudara bisa berjalan bersama Tuhan dan Roh Kudus ini dengan nikmatnya. Seperti itu Pak Saudara. Kita lihat slide yang selanjutnya. Lalu bagaimana respon Petrus setelah penyangkalannya? Ayat 75 dikatakan dia sedih Pak Saudara. Setelah mendengar ayam berkokok, sekarang Petrus tahu betapa besar anugerah Tuhan. Karena apa? Dia bersalah begitu rupa Pak Saudara. Dia sedih. Dia sadar bahwa dirinya tidak layak dikasihi Tuhan. Dikasihi saja sebenarnya tidak layak. Tetapi dia yang kasih itu mau turun ke dunia untuk saudara dan saya. Termasuk Petrus. Sebenarnya termasuk Yudas kalau Yudas mau terima itu. Yudas sudah sempat sedih menyesal. Tinggal respon selanjutnya saja. Ya, tetapi belas kasih Tuhan yang membuat Petrus dapat dipulihkan kembali. Petrus menangis dengan sedihnya sebagai wujud penyesalan dan pertobatannya. Ia sedih karena sadar akan dosanya dan kesedihannya sangat dalam dan lama. Bahkan tradisi Yahudi ini mengatakan seperti ini, bahwa setelah peristiwa ini Petrus tidak pernah bisa mendengar kokok ayam tanpa berlutut dan menangis. Dikatakan tradisi ya. Bukan Alkitab ya, nggak ada di Alkitab. Tetapi di tradisi, kitab-kitab tradisi mengatakan Petrus setelahnya ketika dengar ayam berkokok dia tidak pernah tidak berlutut dan menangis. Kadangkala kejatuhan kita Tuhan buat juga menjadi pengingat buat kita. Kadangkala kita menangis Bapak Saudara. Ketika kita mendengar satu momen di mana kita pernah jatuh. Ketika saya mengingat Bapak Saudara bahwa masa kecil saya, masa muda saya sering kali jatuh. Ketika saya ingat momen di mana saya berdosa, saya jadi menangis pada Tuhan, minta ampun Tuhan, saya pernah melakukan ini. Minta ampun Tuhan. Sehingga respon ini yang membuat kita menghadapi goncangan iman bersama Tuhan, kita dapat melewatinya. Katakan amin. Amin. Haleluya. Segala pujian syukur hormat bagi Tuhan. Saya undang pemain musik maju ke depan. Kita siapkan hati kita untuk terima tubuh dan darahnya.